kumpulan prospek Aceh dengan baru. Jadi kumpulan para pemanah yang muda. Nanti kita bisa berdiskusi. Jadi kalau bahasan saya di media sosial lebih banyak tentang peralatan panahan. Karena panahan ini sendiri merupakan suatu untuk Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, itu sekedar perkenalan. Mungkin di sini ada yang dari Jawa, ya biasanya dan perkenalan. Jadi pada suatu ketika ini saya cerita, pada suatu ketika itu juga sedang dalam keadaan itikaf di masjid. Dan sahabat itu mengatakan, maaf, saya tidak dapat membantu kamu saat ini karena saya biasa bukan masjid Al-Istiqomah atau masjid Al-Mukarramah, tapi adalah masjid Nabawi di Madinah sana. Nah, lalu kita kaitkan dalam salah satu hadis lainnya. Kalau dia itu maka Allah senantiasa selama ia menolong saudaranya. Hadis diriwayatkan Muslim dengan riwayat yang sah. Kemudian dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menolong orang lain, melepas orang lain ke sesuatu itu mempunyai nilai yang tinggi, ya. Bahkan lebih dicintai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kita tahu, ya, itikaf di masjid itu memiliki keutamaan yang merupakan pemerintah. Masih lebih disukai kalau kita melepaskan kesulitan orang lain. Nah, kebanyakan kesulitan orang lain, kebanyakan kaum muslim ini banyak kesulitannya. Dan biasanya kesulitan ini bersumber kepada materi. Kalau kita tanya kenapa, dan juga disunahkan infak dan sedekah. Nah, itu kalau kita lakukan secara parsial, secara terserah, itu memang memenuhi ketentuan, ya. Tapi kalau secara kualitas itu bukan kualitas yang ahsan, bukan kualitas yang terbaik. Perbuatan itu dilakukan dalam bentuk yang paling baik. Nah, bagaimana kita mengelola zakat, infak, sedekah ini menjadi lebih berdaya guna, menjadi lebih optimum, ya. Oleh karena untuk mengelola dana-dana zakat, infak dan sedekah. Kalau kita hitung, ya, kaum muslimin ini baik yang Muhammadiyah, yang NU ataupun yang lainnya, kalau potensinya itu sangat besar sekali, ya. Problem-problem kemiskinan yang dapat ditangani. Dan alhamdulillah di Banjarbaru ini zakat, infak, sedekah Muhammadiyah lagi semua Banjarbaru, ya, yang telah resmi dan tapi daya optimalnya masih belum, ya. Kita kasih 50.000 sama orang, ya. Setelah itu dia gunakan untuk makan, untuk beli pusat atau kebutuhan lainnya. Setelah itu habis, ya. Nah, berbeda oleh lembaga-lembaga yang diakui oleh negara. Dengan demikian, dana-dana itu bisa berjalan dengan baik dan optimal. Jadi hanya Anda menyalurkan 50.000, ya. 50.000 itu akan menjadi program beasiswa ulama. Dahulu kita kesulitan mencari kader yang mau disekolahkan, orang yang potensial, sangat cerdas, tetapi tidak ada biaya. Nah, alhamdulillah dengan sampai kalau mungkin sudah 8 tahun ini, tahun yang ke-8 program itu berjalan dengan baik. Dan anak yang sudah kita urus itu sekarang sudah menjadi imam, sudah jadi ustaz, ya. Alhamdulillah, ya, artinya peran serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para donatur lagisme itu, lihat ada binaan lagisme, ya, dalam UMKM. Nah, kemudian lagisme juga di dalam memperlakukan orang miskin ini, orang fakir ini juga secara terhormat. Bahwa kita lah yang akan mengantarkan kado Ramadan itu ke tempat-tempat orang miskin. Jadi kita kemas kado Ramadan yang dengan baik, seperti parcel untuk para penyinti yang ada di Banjarbaru. Jadi itu beberapa program dan masih banyak lagi, termasuk dalam program penanggulangan bencana, ya. Dan Muhammadiyah selalu insya Allah yang terdepan di dalam penanggulangan gotong royong, ya. Bergotong royong itu tentu diorganisasi dengan baik dan dikelola oleh amil yang amanah dan terpercaya. Dan salah satu kan mohon maaf
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.